Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Siang, Bu. Oke, jadi hari ini kita masuk mata kuliah keterampilan menyimak, yang dimana itu keterampilan menyimak adalah kemampuan atau pemahaman. Jadi, kita kan ini masih pertemuan pertama. Kita kan belum kenal ini satu dengan sama yang lain. Jadi kita awalnya itu adalah pengenalan. Perkenalkan, nama saya Ismail Febriani Nasution. Saya dosen Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra di UNPRI, Universitas Prima Indonesia. Saya sering membawa mata kuliah keterampilan menyimak, kritik sastra, dan kemampuan pengantar linguistik. Jadi hari ini kita masuk ke mata kuliah keterampilan menyimak. Jadi silahkan sebelum mulai kita perkenalkan dahulu satu orang satu nama dan alamat atau asal sekolah. Silahkan siapa mau duluan? Perkenalkan, nama saya Rizky Ritola. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pahai Jaya. Alamat saya Pahai Jaya. Oke, terima kasih Rizkia atas pengenalannya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rati Tampu Bolon. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sipahutat. Alamat saya dari Sipahutat. Oke, terima kasih Rati atas pengenalannya. Silahkan Hapipah. Yon, asal sekolah SMA Dharma Wangsa, alamat saya Medan. Oke, siapa lagi? Terima kasih Hapipah atas pengenalannya. Perkenalkan, nama saya Rauda Ismail Nasution, asal sekolah saya dari SMA Swasta Dharma Wangsa, alamat saya di Medan. Oke, terima kasih Rauda atas pengenalannya. Siapa lagi yang ingin mau pengenalan? Perkenalkan, nama saya Masayo Natasha Sinaga. Asal sekolah saya dari SMK Arinasi di Kalang. Saya berasal dari Tigalingga. Oke, terima kasih Mas Ayu atas pengenalannya. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Devita Kizia Purba. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Asal saya dari Riau. Oke, terima kasih Jia atas pengenalannya. Perkenalkan, nama saya Elfrina Siahaan, asal sekolah SMA Negeri 1 Pahai Jaya, asal tempat tinggal saya Pahai Jaya. Oke, terima kasih Elparina. Kristina, silahkan. Perkenalkan, nama saya Kristina Rumapea, asal sekolah saya SMA Santo Mikael Pangururan, alamat saya di Samosir. Oke, terima kasih Kristina. Jadi, udah semua kita berkenalan. Jadi kita masuk materi kita hari ini adalah keterampilan menyimak. Yang dimana keterampilan menyimak itu kita kan umumnya. Kita tahu apa saja itu menyimak. Keterampilan menyimak ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita di kelas, misalnya di ruang seminar, dan di lingkungan keluarga.
Jadi kita masuk pengertian menyimak. Jadi pengertian menyimak itu adalah kemampuan menangkap atau menafsirkan atau sering dibilang serta menilai pesan informasi yang disampaikan melatih melalui lisan dan secara sadar, penuh perhatian. Jadi keterampilan menyimak ini kita paham apa yang disebutkan atau apa yang dijelaskan oleh seseorang melalui informasi. Itulah tadi contohnya di kehidupan sehari-hari kita mendengarkan guru atau dosen menjelaskan materi. Berarti kita menyimak akan materi tersebut. Jadi di dalam keterampilan menyimak itu ada namanya, kita kan sebelum masuk ke keterampilan menyimak, ada namanya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini ada 4, yang dimana itu ada keterampilan menyimak, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca. Jadi sebelum masuk kita pengertian itu, kita harus tahu apa itu kemampuan keterampilan berbahasa. Adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan dan menerima secara efektif. Jadi, keterampilan berbahasa ini, kita sebagai anak bahasa, kita wajib tahu membedakan keterampilan berbahasa. Jadi kita masuklah jenis-jenis keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Keterampilan menyimak atau listening, keterampilan berbicara atau speaking, yang ketiga keterampilan membaca, yang keempat keterampilan menulis. Jadi antara keempat keterampilan ini dia sangat berhubungan. Hubungannya itu, contoh kita ambil keterampilan menyimak ini, kita kan awalnya kita mendengarkan apa itu informasi dari seseorang. Jadi kita udah dapat lah informasi itu, kita melakukan berbicara untuk lawan bicara kita. Misal, kita kan udah dapat lah informasi dari si A. Kita berbicarakanlah ke si B. Baru kita nyampaikan lagi ke orang lain. Baru kita saring ngelap apa itu yang dibilang dari seseorang itu. Itulah melatih kita berbicara. Yang ketiga, hubungan antara berbicara dengan membaca itu adalah membaca itu, kita membaca sebuah berita atau novel. Kita kan dapat informasinya itu dari apa yang kita baca atau intisarinya. Jadi hubungan dari membaca ke menulis, dari apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca, kita bisa menghasilkan sebuah tulisan. Itulah hubungannya antara keterampilan berbahasa, membaca dengan menulis. Jadi udah kita tulis, kita baca lagi, makanya itu ada hubungannya. Bedanya dengan keterampilan yang lain, keterampilan menyimak ini, dia ada hubungannya antar keterampilan berbahasa lainnya. Kan udah paham saya jelasi. Kita melihat kembali pengertian menurut ahlinya. Yang dimana keterampilan menyimak itu menurut si Tarigan, menyimak adalah proses atau mendengarkan lambang-lambang lisan secara perhatian, pemahaman, apresiasi, atau untuk memperoleh pesan informasi. Yang menurut si Brown pada tahun 2001, listening is activity as progress. Maksudnya di sini adalah kita mendengarkan apa seseorang bilang dari informasi itu. Kita dengar. Misal kita buatlah contoh
dalam kehidupan sehari-hari. Menyimak itu di kelas, tadi kan udah saya bilang, di kelas kita kan menyimak seorang dosen. Apa yang diinformasikan, kita saring, istilahnya kita pilih-pilih mana informasi yang jelas, yang penting, itulah menyimak. Beda halnya yang kedua, keterampilan berbicara. Berbicara ini tentang, menurut si Tarigan, adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan, menyampaikan informasi. Jadi, menurut si Tarigan itu. Kalau menurut si Kerap, berbicara adalah suatu bentuk yang memanfaatkan fisik atau psikologis dari semantik sehingga menyampaikan informasi dari orang lain. Jadi berbicara ini udah kita dapatlah hasil simakan, contohnya udah kita dapatlah hasil simakan seseorang. Kita berbicaralah kepada lawan bicara kita. Baru yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini adalah, menurut Starigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan secara dipergunakan oleh pembaca melalui yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata. Jadi, apa pesan yang kita sampaikan, komunikasi kita ini menggunakan kata. Kalau menurut si Anderson, itu adalah reading is process. Berarti kita membaca, mendapatkan informasi, dan kita menulis kembali dengan simbol. Simbol kata. Kalau menurut si Tarigan, menulis itu adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang atau menggunakan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Kalau menurut si Hammer, dia menulis itu adalah writing is a form of communication to delivery. Maksudnya ini kita mengekspresikan perasaan kita melalui tulisan, yang dimana informasi itu kita tuangkan atau kita jelaskan di dalam bentuk tulisan. Oke, ada yang ingin tanyakan nggak mengenai materi kita? Sebelum kita lanjut lagi, Tidak ada, Bu. oke, kita lanjut. Kita ambillah contoh keterampilan menyimak di lingkungan sekolah atau kuliah. Kita lihatlah contohnya, ini adalah mahasiswa menyimak penjelasan dosen tentang materi kuliah agar mencatat poin-poin penting. Yang kedua, mahasiswa menyimak presentasi, kemudian memberikan tanggapan berdasarkan isi presentasi. Yang ketiga, mahasiswa mendengarkan rekaman audio atau cerita rakyat atau berisikan materi media pembelajaran. Oke, ada ingin ditanyakan akan materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada kan? Baik, kita ada tugas yang dimana kita akan mereview jurnal tentang keterampilan menyimak. Oke, ada yang ingin tanyakan nggak mengenai tugas, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara menjawab. Jadi tugasnya ini adalah kita review. Dan itu kita jelaskan apa saja yang hasil kalian review itu. Oke? Saya beri waktu kira-kira 5 menit gitu. Bisa kan? 5 menit mengerjakan? Atau 10 menit?
Oke, Rati, apa bisa untuk menjawabnya? Bisa, Bu. Oke, Baik, silakan. baik. Perkenalkan, nama saya Rati Tampu Bolon. Di- Menurut saya, peningkatan keterampilan menyimak peserta didik menggunakan media audio. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media audio cerita anak dapat meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik di kelas dengan presentasi sebesar 64,29% pada siklus pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Rati. Berarti dari jurnal yang direview si Rati, dia itu menyimak sebuah rekaman yang ada di audio. Jadi keterampilan menyimak itu ada hubungannya. Jadi kita menyimak melalui rekaman video. Oke, terima kasih Rati atas penjelasannya. Yang lain ada yang bisa? Baik, perkenalkan nama saya Masayu Natasha Sinaga. Keterampilan menyimak siswa sekolah dasar. Penelitian ini mengkaji tentang keterampilan menyimak siswa di sekolah dasar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari 14 jurnal terkait. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ayu Anastasia Sinaga atas reviewkan jurnalnya. Ayo, siapa lagi yang mau menjelaskan hasil reviewnya? Saya, Bu. Iya, silahkan Gia. Baik, keterampilan menyimak siswa dalam sekolah dasar, Bu. Penelitian ini dia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengetahui gambaran keterampilan menyimak siswa dalam sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterampilan menyimak siswa sekolah dasar dapat ditingkatkan melalui berbagai metode pembelajaran. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Gia. Berarti Gia menyimak sebuah jurnal tentang keterampilan yang ada di sekolah dasar. Bagaimana kemampuan mereka dalam pengajaran kan Gia? Oke, silahkan siapa lagi yang ingin menjelaskan hasil? Saya, Bu. Oke, lanjut. Keterampilan menyimak dan keterampilan berbahasa lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan menyimak memiliki hubungan erat dengan keterampilan membaca, dan keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizkia Aritona. Ada lagi yang mau menjelaskan hasil reviewnya? Saya, Bu. Peningkatan kemampuan menyimak. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan meningkatkan kemampuan menyimak siswa melalui metode dongeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mendongeng dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Oke, terima kasih Elvarina atas reviewnya. Jadi, kesimpulannya hari ini yang dimana materi kita adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana keterampilan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya kita mendapatkan informasi. Kita menjelaskan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi proses keterampilan berbahasa ini adalah sangat berhubungan. Dari berbicara, menyimak, menulis, membaca, itu semua berhubungan. Jadi, udah paham kan kalian semua apa itu keterampilan menyimak? Jadi tugasnya untuk minggu depan, ringkaslah materi kita hari ini yang dimana itu keterampilan menyimak.
hubungan antar keterampilan berbahasa, yaitu ada menyimak, membaca, berbicara, menulis ke dalam bentuk ringkasan atau sering disebut mini paper. Oke, paham akan tugas? Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Udah, paham? Oke, saya tutup perkuliahannya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Siang.